Dialog dengan Syiah di YIN Jember. Yang Syiah ini 2 orang, saya sendirian. Kedua-duanya alumni KUM Iran. Apa kata Syiah ini? Setelah dialog 1 jam lebih dengan saya, Syiahnya yang dari Jakarta ini dapat 15 menit gak bisa bicara. Mengapa? Karena dia emosi, gak konsentrasi, marah-marah, gak bisa ngomong. Yang satunya kewalahan, dapat 1 jam lebih. Kawannya yang satunya yang masih bertahan ini menggertak saya. Kata dia, "Bah, Kiai, gimana kalau dialog ini gak pakai moderator, langsung aja." Bertanya kepada Kiai mengenai melihat Allah di surga, Kiai. Itu tolong diterangkan bagaimana kita melihat Allah di surga tanpa hijab. Karena ini nanti ujungnya kata para asatid dari Wahabi, itu kita melihat Allah pasti pada satu arah katanya. Kita melihat Allah dengan satu arah sehingga Allah itu di atas, kan akidah mereka seperti itu. Sementara dalam akidah kita Allah itu kan tidak di atas. Kemudian karena dalilnya laisa kamitslihi syai'. Kemudian mereka juga menjawab, Kiai, Allah itu di atas berbeda dengan makhluk di atas, begitu katanya. Kalau berbeda dengan makhluk, Allah hidup, makhluk juga hidup katanya. Tetapi hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk itu berbeda katanya. Kemudian istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk itu berbeda katanya Kiai. Nah, itu bagaimana tanggapan kita menjawab bantahan-bantahan seperti itu, Kiai? Terima kasih. Makasih ya. Masalah melihat Allah di akhirat, ada 2 kelompok yang berlebih-lebihan. Yang pertama Wahabi dan Mujassimah. Allah dilihat dengan kedua mata dan berhadap-hadapan, itu Mujassimah. Lawannya Mujassimah adalah Mu'tazilah. Allah gak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat berhadap-hadapan, maka berarti zat Allah terbatas. Kalau zat Allah terbatas, berarti Allah perkara baru. Berarti Allah gak bisa dilihat. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah. Allah dilihat, tapi lihatnya bagaimana? Bila kaifin, tanpa bagaimana caranya. Karena yang namanya kaifiyah, proses seperti berhadap-hadapan, itu ketika yang dilihat perkara baru. Sedangkan Allah bukan perkara baru. Karenanya melihat Allah di akhirat itu tanpa bagaimana caranya. Itu menghadapi Wahabi. Mengapa? Karena Allah di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dari perkara-perkara yang baru. Ketika kita melihat Allah juga gak sama dengan ketika kita melihat perkara baru. Ini dengan Wahabi. Nah, dialog kita dengan Syiah, karena ini kan sama-sama musuh dengan Ahlus Sunnah. Tahun 2015 saya dialog dengan Syiah di YIN Jember. Yang Syiah ini 2 orang, saya sendirian. Kedua-duanya alumni KUM Iran. Apa kata Syiah ini? Setelah dialog 1 jam lebih dengan saya, Syiahnya yang dari Jakarta ini dapat 15 menit gak bisa bicara. Mengapa? Karena dia emosi, gak konsentrasi, marah-marah, gak bisa ngomong. Yang satunya kewalahan, dapat 1 jam lebih. Kawannya yang satunya yang masih bertahan ini menggertak saya. Kata dia, "Bah, Kiai, gimana kalau dialog ini gak pakai moderator, langsung aja." Itu kan gertak namanya. Saya bilang sama dia, kalau saya gak pakai moderator sama saja. Cuma tadi pakai moderator ente sangat kewalahan. Dan saya ini kalau gak pakai moderator tambah keras nyerang kamu nanti. Gimana kira-kira? Oh ya dah pakai moderator katanya. Syiah.
Akhirnya apa kata dia? Kamu mau debat apa yang nggak pakai moderator? Melihat Allah di akhirat. Siap. Saya tahu. Kamu kan nggak percaya. Sebagai orang Syiah nggak percaya karena ikut Mu'tazilah. Kalau kami beriman Allah bisa dilihat. Apa alasannya? Alasannya karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada mungkin untuk dilihat. Allah kan ada, iya, berarti mungkin dilihat. Menurut kamu gimana? Allah gak bisa dilihat. Mengapa? Dalilnya Al-Quran katanya. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihatku. Jadi Allah gak bisa dilihat. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Saya bilang pada dia, kamu baca ayat gak sempurna itu, coba baca sampai selesai. Kan Allah bisa dilihat. Malah ayat ini kata para ulama menjadi dalil Allah bisa dilihat 3 kali. Jadi ayat ini menunjukkan Allah bisa dilihat 3 kali. Apa? Yang pertama, Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat zatnya. Dan masalah melihat ini, melihat Allah ini kan persoalan tauhid. Seorang nabi gak mungkin bodoh soal tauhid, lalu kamu yang Syiah lebih ngerti soal tauhid daripada Nabi Musa. Masa kamu lebih alim daripada Nabi Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, qala lan tarani, yang dimaksud kamu tidak akan melihatku itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat bisa. Mengapa? Yang ketiga, dalam ayat ini walakininzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu bertahan di tempatnya, kamu akan melihatku. Nah, akan melihatku gak dibaca sama kamu ini. Baca ayat gak sampai tuntas. Orang Wahabi, orang Syiah itu kalau mengartikan ayat salah-salah. Kadang bacanya gak sampai tuntas. Sama dengan Wahabi itu. Wahabi ini dalam pikirannya, ya, Wahabi ini pikirannya gak menjangkau pada perkara-perkara yang metafisik. Mengapa? Hal-hal yang gaib itu oleh mereka disamakan dengan perkara-perkara yang kelihatan. Ketika kita melihat Allah, oleh mereka dianggap sama seperti kita melihat benda-benda. Ini kan perkara baru. Kita ini sebenarnya bisa melihat, perkaranya gak ada di depan kita. Contohnya apa? Ketika bermimpi. Kadang orang itu hadir di pengajian begini, tertidur, bermimpi ada sesuatu di depannya. Ada apa enggak barangnya di depannya? Enggak ada kan? Artinya apa? Yang kita lihat itu kan enggak harus berupa benda. Kan bukan benda, cuma bayangan, bisa dilihat itu. Itu mimpi namanya. Mimpi, tapi prosesnya kan tidak seperti melihat barang. Bisa seperti itu. Ini contoh aja sebenarnya. Dan di ruangan kita ini sebenarnya banyak benda. Banyak benda. Mungkin kita kalau menoleh ke sana, ini tiang. Lalu atap, itu dinding. Sebenarnya di sini benda banyak. Cuma kadang melihatnya melalui perantara. Pakai apa? Pakai HP. Coba HP dibuka, buka YouTube, buka TV, semuanya akan kelihatan kan. Ini buka pakai alat namanya. Karenanya sesuatu yang dilihat itu tidak harus sama prosesnya seperti kita melihat perkara baru. Itu cara membantah orang Wahabi. Makanya di dalam Aqidatul Awam, ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin. Nabi melihat Tuhan dan berbicara langsung dengan Allah. Bagaimana? Min ghairi kaifin, tanpa bagaimana caranya. Artinya tanpa proses. Seperti halnya kita melihat. Misalnya saya melihat ini, ya harus berhadap-hadapan melihat. Kalau di belakang nggak kelihatan dah. Prosesnya begitu. Rasulullah tanpa seperti itu. Walan hisarin, dan tanpa Allah itu terbatas. Itu di dalam kitab Aqidatul Awam.
Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك